Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajar. Nah, anak-anakku semua, pagi ini kita masih belajar di tema 1, subtema 1 di pembelajaran 5. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari letak geografis kawasan Asia Tenggara. Letak geografis adalah letak suatu kawasan jika dilihat di permukaan bumi sebenarnya atau ditinjau dari kawasan sekitarnya. Berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, adapun batas-batas kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Sebelah utara dibatasi negara Cina, sebelah timur dibatasi negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi benua Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh Samudra India, Teluk Bengala, dan Laut Andaman serta India dan Bangladesh. Nah, anak-anak, marilah kita amati peta kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN masuk dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Dari 10 negara tersebut memiliki perbedaan secara geografis. Perbedaan kondisi geografis negara ASEAN. Setiap negara-negara memiliki batas wilayah dan kondisi geografis yang berbeda. Nah, unsur-unsur geografis dapat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan hasil budaya. Unsur-unsur geografis terbagi menjadi dua, yaitu unsur geografik fisik dan geografis non-fisik. Dari kedua unsur geografis tersebut bisa kita artikan sebagai berikut. Unsur geografis fisik adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Contohnya bentang alam, letak, luas, batas wilayah, serta iklim. Sedangkan unsur geografis non-fisik adalah keadaan penduduk dan aktivitasnya. Nah, anak-anak, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dan memiliki cukup curah hujan yang tinggi serta udara panas. Makanya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara rawan oleh bencana. Hutannya pun tropis yang kaya akan flora dan fauna. Hutan-hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. ASEAN berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia. Maka dari itu, kawasan di ASEAN memiliki wilayah laut, kecuali negara Laos. Karena laut itu memiliki sumber daya alam yang sangat penting. Kenapa? Manfaat dari laut bisa kita ketahui sebagai berikut. Sebagai sumber bahan pangan berupa ikan laut dan hasil lautnya, sebagai jalur transportasi air, sebagai objek wisata. Nah, di dalam dasar laut sering juga ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi yang bisa kita ekspor. Kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia.
Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu hujan dan kemarau. Negara Indonesia berbentuk negara kepulauan yang terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Negara yang kedua yaitu Malaysia. Malaysia beriklim tropis khatulistiwa. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan. Yang kedua yaitu Malaysia Timur, umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Negara ASEAN yang ketiga yaitu Singapura. Singapura mempunyai iklim tropis. Luas Singapura hampir sama dengan kota Jakarta. Dan keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Yang keempat adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam beriklim tropis khatulistiwa. Brunei Darussalam terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei Darussalam merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Yang selanjutnya yaitu negara Vietnam. Vietnam beriklim bagian utara beriklim sedang dan selatan beriklim tropis. Vietnam terdiri dari 5 wilayah, daerah pegunungan utara dan delta Sungai Merah. Barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Sedangkan garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Nah anak-anak, semoga kalian masih tetap semangat belajar. Negara selanjutnya yaitu negara Kamboja. Kamboja beriklim tropis, yaitu antara basah dan kering. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Negara yang akan kita bahas selanjutnya yaitu negara Laos. Negara Laos beriklim tropis. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Dan sebagian besar wilayah Laos adalah negara pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Myanmar. Iklim Myanmar adalah tropis. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya bersejajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Cina, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Negara Thailand. Thailand beriklim tropis. Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya.
Nah, anak-anak, negara yang terakhir yaitu negara Filipina. Filipina beriklim tropis basah. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau yang terbesarnya yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Filipina memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, itulah ke-10 negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi geografisnya. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang perbedaan kondisi geografis negara ASEAN, sekarang kita akan belajar tentang cara membuat adonan plastisin. Anak-anak, nikmatilah video berikut ini. Selamat menonton. Bentuk kupu-kupu. Pertama, kita siapkan 3 buah fando, yaitu warna pink, kemudian warna biru, dan yang ketiga warna hijau. Kita mulai ya. Pertama, kita terlebih dahulu bentuk 1 buah sosis kecil yang warnanya hijau. Nah, kemudian kita juga buat bentuk tetes air warna pink seperti yang kakak tunjukkan ya. Nah, kita buat 2 bentuk tetes air warna pink seperti ini. Selanjutnya, kita buat lagi 2 bentuk tetes air, tapi kita buat sekarang yang warna biru ya. Nah, kalau sudah siap, kita sekarang bisa menyusun badan kupu-kupu kita. Sosis kecilnya kita letakkan di tengah, dan bentuk tetes airnya kita letakkan di sebelah kiri dan kanan seperti ini. Terakhir, kita buat lagi 1 buah sosis kecil, tapi bentuknya agak panjang ya. Kita tekuk ke atas sehingga bentuknya seperti huruf V. Namun, kedua ujung di atasnya kita tekuk sedikit. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, terakhir tinggal kita pasangkanlah antenanya di atas kepala kupu-kupu, dan jadi deh kupu-kupu kita seperti ini. Cantik kan? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
dan tetap semangat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, yaitu isilah diagram di LKS halaman 23, serta buatlah 2 kreasi bentuk dari plastisine kalian. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.